Shalom kekasih Kristus. Hari yang indah ini saya berharap kita semua dalam keadaan bahagia, penuh sukacita, dan jangan lupa jaga kesehatan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, kita sebagai umat tebusannya adalah umat yang sangat dikasihi, di mana Tuhan memberi perhatian, penghiburan, memberi peringatan, dan mengajarkan agar tetap dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah dan kesempatan yang ada pada hari ini, di mana Engkau kembali menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui Ia lewat renungan pada hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, di mana kami butuh pengarahan-Mu, butuh tuntunan-Mu, agar seluruh kehidupan kami bukan dikuasai dengan keinginan nafsu duniawi dalam kehidupan kami, melainkan kehidupan kami dikuasai oleh Engkau, sehingga apa yang Tuhan rencanakan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dikuasai roh. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kekasih Kristus, ayat Alkitab yang baru saya bacakan itu merupakan suatu bukti bahwa betapa pentingnya menerima Roh Kudus untuk menguasai dan bekerja dalam hidup kita. Pandangan ini sangat ideal dan harus dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen. Tetapi dalam kenyataan, saat menjalani kehidupan, terlebih dalam menghadapi tekanan dan kebutuhan hidup, seringkali kita tidak menyadari akan pertolongan dan kuasa Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekasih, memang kita dalam menghadapi persoalan dan tekanan hidup kita perlu mengambil keputusan. Tetapi dalam mengambil keputusan tersebut seringkali tidak berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah berkali-kali mengingatkan suatu kesalahan yang kita lakukan, tetapi tidak memiliki kepekaan sehingga tidak memperdulikannya sama sekali. Ketidakpekaan ini terjadi dapat disebabkan terikatnya kita dalam hidup kedagingan. Tidaklah heran bila kepentingan dan keinginan daging muncul di permukaan. Pentingnya hidup dikuasai roh, karena dengan kehidupan seperti ini kita akan mudah untuk tunduk dan bersedia menerima tuntunan Roh Kudus. Kekasih, para murid telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun dan Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya perlu bimbingan dan ajarannya, bahkan perlu untuk mengingatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa Dia akan pergi ke Bapa, sebab apabila Yesus tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang. Para murid kecewa dan tawar hati. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia pergi ke Bapa dan akan datang penolong lain yang akan tinggal bersama mereka selama-lamanya dan memberi mereka kuasa untuk bersaksi. Dalam Yohanes 16 ayat 8-10 mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Demikian juga dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kekasih, penolong yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam hati para pengikutnya sebagai pribadi yang tinggal bersama-sama selamanya. Bukankah itu luar biasa hebat dan dahsyat? Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang Kristus, menginsafkan akan dosa, menuntun kepada segala kebenaran, memberikan keberanian dan hikmat.
Jadi, setiap orang yang dikuasai Roh Kudus tak akan menjalankan tugasnya dengan kekuatan sendiri atau meniru-niru sifat Kristus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, Kristus sendiri menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Untuk itu, hidup dikuasai Roh sangat penting sekali. Kekasih, ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, kita tidak akan memuaskan kedagingan kita karena kita akan diubah dan mengalami transformasi dalam hidup. Sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging dan selalu saling bertentangan satu sama lain. Di saat kita dikuasai roh, maka kehidupan kita akan memiliki buah-buah roh, di mana Roh Kudus akan membawa semua atribut Kristus ke dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua menjadi atribut kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa Tuhan melalui Roh Kudus akan memunculkan buah roh demikian? Karena Tuhan menghendaki kita sebagai umat-Nya dapat menghasilkan buah. Melalui buah-buah yang dihasilkan inilah dapat diketahui dari mana pohonnya. Dalam Matius 12 ayat 33 mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup yang dikuasai Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Dan untuk kita dapat hidup dikuasai Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa peranan Roh Kudus sangat penting, sehingga kita harus menerimanya, kemudian kita juga harus hidup oleh Roh. Hal ini perlu kita lakukan agar hidup kita dapat dikuasai oleh Roh Kudus. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai oleh keinginan kami, keinginan daging, bahkan tanpa disadari keinginan-keinginan dunia sudah menguasai seluruh kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk kami senantiasa melekat dengan Engkau. Melalui inilah kami dapat dituntun dalam kebenaran, bahkan kami diberikan keberanian, hikmat, serta dimampukan untuk kami mengatakan Kristus kepada orang lain. Itulah yang dikatakan kehidupan yang menjadi berkat. Tuhan, kami mohon kepadamu, pimpinlah setiap hati, pikiran kami, dan langkah kehidupan kami yang searah dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan lewat kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, ketika kami salah dalam kami berpikir, salah kami dalam bertindak, sehingga tanpa sadar kami tidak dikuasai oleh Engkau dalam kehidupan kami, melainkan keinginan dan kemauan diri kami sendiri dan keinginan duniawi menguasai kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat menjalani semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.